Kilas Balik, sejarah lahirnya PKI hingga keruntuhannya. Bersama saya, Adi Jiran Mansyurudin, mari belajar sejarah bersama dan saatnya berseluncur di internet. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai politik yang dibentuk pada 23 Mei 1914. PKI sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 1965. Setelah itu, eksistensi PKI juga dilarang pada tahun berikutnya. Lantas, bagaimana sebetulnya sejarah lahirnya Partai Komunis Indonesia? Berdirinya PKI diawali dengan organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Snelpit bersama Adolf Busch dan Hendrikus pada 1914, yaitu Indisch Social Democratische Vereniging atau ISDV. Siapa Henk Snelpit? Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snelpit atau lebih dikenal sebagai Henk Snelpit adalah seorang aktivis komunis asal Belanda yang aktif di Belanda dan di Hindia Belanda. Pada awal pembentukan, ISDP memiliki 85 anggota yang berasal dari dua partai sosialis Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Awalnya, organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis setelah keberhasilan revolusi di Rusia. Snelpit mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Salah satu cara agar misinya dapat berjalan adalah dengan menyebarkan pahamnya lewat organisasi buruh kereta api di Semarang. Selain itu, Snelpit juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam, organisasi besar di Indonesia saat itu. Snelpit menyebarkan pemahamannya lewat Semaun, Alimin, Darsono, dan tokoh SI lainnya. Sejak bertemu Snelpit pada tahun 1914, Semaun langsung tertarik dan mulai belajar membaca serta bahasa Belanda. Segera setelah itu, Semaun menjadi sekretaris ISDV di Surabaya. Kemudian pada tahun 1917, Snelpit bertemu dengan anggota SI lainnya, yakni Darsono, yang kemudian juga ikut bergabung. Perpecahan Sarekat Islam. Pada perkembangannya, Semaun dan rekan-rekannya berniat untuk mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah komunis. Namun hal ini tentu tidak langsung diterima begitu saja oleh anggota SI lainnya, hingga akhirnya timbul perpecahan. Munculnya PKI merupakan akibat dari perpecahan pada tubuh Sarekat Islam menjadi dua kubu, yaitu SI Merah Komunisme dan SI Putih Agamais. Semaun bersama anggota SI Merah dan tokoh komunis kemudian mengadakan Kongres ISDV di Semarang pada Mei 1920. Hasilnya nama ISDV diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH, yang diketuai oleh Semaun dan Darsono sebagai wakilnya. Sedangkan yang menjabat sebagai sekretaris dan bendahara adalah orang Belanda. 4 tahun kemudian, pada tahun 1924, PKH mengadakan Kongres Komintern kelima yang menghasilkan perubahan nama dari PKH menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejak saat itu, PKI terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menentang kolonialisme. Namun, Partai Komunis itu tidak kompak lantaran salah seorang pendirinya yaitu Tan Malaka membentuk Partai Rakyat Indonesia atau PARI. PKI yang baru itu pun tidak kompak. Tan Malaka kemudian membentuk PARI, kata Muhammad Hatta dikutip di buku Bung Hatta Menjawab. Dalam sejarahnya di Indonesia, PKI melakukan 3 kali pemberontakan. Pemberontakan pertama adalah tahun 1926. Pemberontakan ini terjadi di berbagai kota di Jawa dan Sumatera. Pemberontakan itu gagal dan PKI dilibas pemerintah kolonial Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Bovendigul, sebuah kamp tahanan di Papua. Gerakan bawah tanah membangkitkan PKI hingga kembali solid. Pada tahun 1948, PKI melancarkan pemberontakan kedua di Madiun. Pemberontakan berniat meruntuhkan RI dan menggantinya dengan negara komunis. Upaya kedua ini kembali gagal. Selanjutnya dilembagakan oleh Soekarno. Pemberontakan PKI di Madiun tidak menghentikan dukungan dari berbagai rakyat Indonesia. Pada tahun 1955, PKI ikut pemilu dan berakhir menduduki posisi keempat. 2 tahun berselang, Partai Masyumi merasa tersaingi, menuntut agar PKI dilarang. Tidak berselang lama, terbentuklah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang ditugaskan untuk menangkap ribuan kader PKI. Mengetahui hal ini, Soekarno yang mendukung sayap kiri mengeluarkan undang-undang darurat pada tahun 1960. Soekarno mencetuskan slogan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Lewat Nasakom, PKI pun dilembagakan oleh Soekarno. Literatur mencatat pemberontakan ketiga dilakukan pada 1965. PKI akhirnya dibubarkan setelah peristiwa G30S.
Pemberontakan ini memakan korban sebanyak 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira AD. Peristiwa ini menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern dan memiliki dampak besar terhadap perkembangan politik dan sosial Indonesia. Kronologi pasti kejadian G30S sangat sulit untuk dijelaskan secara gamblang, rinci, dan berimbang. Pasalnya, dalang dibalik peristiwa ini masih belum bisa dipastikan dengan jelas. Sejumlah versi cerita berkembang di masyarakat. Beberapa mengklaim bahwa pemberontakan ini dimaksudkan untuk melindungi Soekarno. Sementara yang lain percaya bahwa itu adalah upaya PKI untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, itulah sedikit cerita dari perjalanan panjang PKI. Selalu berselancar di internet dengan positif. Saya Adi Jiran Mansyurudin, pamit undur diri.